Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Raka Kuli yang beberapa kemarin ada yang nanya suruh nge-review atau minta dibikin video tentang slip gaji terutama di pabrik Korea, berapa sih gaji di Korea. Kalau di sini saya tegaskan ya teman-teman, kalau di pabrik saya itu sebenarnya nggak tentu ya. Kalau lagi rame ya dapat besar, kalau lemburan lagi sedikit ya gajinya kecil teman-teman. Cuma rata-rata ya alhamdulillah masih 2 koma ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang komen di YouTube supaya dibikinin atau nge-review slip gaji ya. Sebenarnya di sini agak riskan ya teman-teman, pasti banyak yang pro dan kontra ya dengan video ini. Ada dari sekian pabrik yang ada di Korea itu nggak semuanya itu lemburan stabil ya teman-teman, nggak semua itu pabriknya ramai ada lemburan terus. Yang lebih, saya yakin yang lebih besar pun banyak. Di sini saya nggak ngerasa sombong atau apa, cuma pengen ngejawab atau nge-review. Ada pertanyaan beberapa dari bulan-bulan sebelumnya juga sudah banyak yang nanyain berapa gaji di peleburan tempat saya kerja. Di sini saya bikinin ini yang bulan 11, yang bulan kemarin saya kerja. Nanti saya juga tunjukin bulan sebelumnya ya. Jadi gaji saya itu enggak stabil 3,7 terus, itu enggak. Ini bulan 11. Ini untuk line saya kerja, nama ini upah harian teman-teman. Ini 8 jam kerja itu untuk 2021 itu 69.760. Ini upah untuk harian ya, 8 jam kerja. Ini gaji kotor 4,5 sekian. Ini gaji bersihnya 3,7 sekian. Di sini rinciannya itu saya Senin sampai Jumat itu dalam satu bulan itu, bulan 11 ini 22 hari, dan masuk di Sabtu Minggunya itu 8 kali ya. Di sini Huil Sigan itu jam lembur di hari Sabtu Minggu ya teman-teman. Jadi Sabtu kalau produksi atau Minggu produksi, ini hitungannya masuk di sini. Jadi Huil Sigan ini 60 jam. Hari Sabtu Minggu saya kerja selama bulan 11 itu 60 jam. Sedangkan di ini Yonjang Sigan ini adalah lembur di hari Senin sampai Sabtu itu saya dalam bulan 11 itu 91,5 jam. Jadi kalau masuk pagi itu di pabrik saya itu lembur 3 jam, kalau masuk malam itu lemburnya 4 jam. Jadi kalau masuk malam itu jam kerjanya lebih panjang. Dan ini kebetulan saya masuk malamnya 3 minggu ya teman-teman. Saya masuk malam sekitar 18 hari itu. Tunjangan malamnya itu 135 jam ya. Nanti di sini 601.000 ini dikurangi 135, nanti upah Yagan Sutang atau upah sip malam per jamnya ini ketemu. Dan di sini Huil Sigan ini 60 jam ya, itu 888.872. Nanti 888.000 ini dikurangi 60, nanti ketemu upah jam lembur per jamnya. Dan untuk yang Yonjang Sigan ini 1.223.000 teman-teman. Ini 1.200.000 dikurangi 91 dibagi 91,5, nanti ketemu upah per jamnya. Jadi totalnya rinciannya seperti ini teman. Saya kerja di hari Sabtu Minggu itu, lembur Sabtu Minggu itu, ini ketemunya segini, 60 jam ketemunya segini.
Yonjangsigan ini yang harian Senin sampai Jumat, lembur Senin sampai Jumat ini ketemunya 1.200.000 dibagi 91 nanti ketemu upah per jamnya. Sedangkan ini Yagan Sigan atau Yagan Sutang, tunjangan uang malam, tunjangan shift malamnya itu selama 130 jam itu saya dapat 601.000. Jadi 601.000 ini dibagi 135 jam itu sekitar 4.000 sekian ya, karena tunjangan Yagan Sutang itu 50% dari upah per jam malam teman-teman, upah per jam 50% upah per jam. Jadi rinciannya seperti ini teman-teman. Ini gaji pokok Kibonggem 1,8, ini untuk 2021. Nanti untuk tahun 2022 itu naik 5,1%, naik 0,51% dari 1,813 menjadi 1.914.440, dan upah per jam untuk tahun 2022 itu 13.740 won. Untuk Yagan Sutangnya, ini untuk Yagan Sutang untuk tahun 2022 itu 4.580 ya teman-teman. Jadi semakin besar upah per jamnya itu Yagan Sutangnya pun semakin besar ya, karena diambil dari 50% upah per jam. Ini Yagan Sutang. Jadi teman-teman yang kerja malam itu harusnya ada ini Yagan Sutang, tapi kalau yang nggak ada kerja malam ya ini kosong. Ini kosong teman-teman, kalau nggak ada kerja malam. Jadi ini gaji pokok 1,8, terus ini yang upah lembur tadi, ini upah lembur harian, dan ini tunjangan shift malam Yagan Sutang. Nah di sini ya keterangannya untuk potongannya ini PPh ya teman-teman. Jadi semakin besar gaji ini semakin besar pajak penghasilan. Ini pajak penghasilan ke negara dari gaji kotor 4,5 nanti potongannya sekian, dan ini Juminse, ini pajak kependudukan. Jadi teman-teman kalau misalkan saya kerja di daerah Cine ya, jadi ini nanti masuk ke pemerintahan Cine potongan ini. Dan Ryu Bohom ini sama aja seperti Gonggang Bohom ya untuk kesehatan. Untuk kesehatan saya per bulannya 149.580. Ini setiap bulan saya kepotong gini. Dan ini Kukmin Yonggem itu uang pesangon teman-teman. Jadi nanti uang pesangon ini selama kita kerja di Korea bisa dicairkan setelah kita mau pulang ke Indonesia. Jadi Kukmin ini bisa cair setelah kita pulang ke Indonesia, dan ini nanti ngurusnya 2 minggu sebelum pulang ke Indonesia, sebelum pulang terbang ke Indonesia ini bisa diurus ke kantor NPS. Dan dari Kukmin ini sendiri ini 50% dari karyawan, 50% dari perusahaan teman-teman yang dibayar ke kantor NPS ya. Jadi di sini kan saya 193.000 per bulan. Nanti kantor pun pihak perusahaan pun ngebayar yang sama, jumlah yang sama dengan potongan yang dipotong saya gaji ini 193.000 ini. Jadi semakin besar potongan ini nanti teman-teman semakin besar uang pesangonnya ketika pulang ke Indonesia. Dan di sini adalah kita Gongje itu kalau di tempat saya itu karena gisuksanya atau asramanya kena potongan per bulan ini sekian teman-teman. Jadi gisuksa ini saya kena potongan 220.000 per bulan. Jadi total potongan itu 777.350 ribuan. Jadi gaji kotor dikurangi 777.000 sekian, ini ketemunya gaji bersih 3,7 sekian.
Nah, karena kebetulan saya di sini kan masuk malamnya lebih banyak, jadi di sini gajinya lebih besar. Jadi misalnya teman-teman yang nggak kerja masuk malam pun ya mungkin gajinya nggak sebesar ini. Dan apakah gajinya saya segini terus ya? Enggak teman-teman. Jadi di perusahaan saya itu kalau lagi banyak kerjaan ya banyak lemburan gajinya besar, tapi kalau lagi sepi kayak bulan kemarin ini bulan 10 ini bulan 10 saya cuma dapat gaji 1.700.000 ya teman-teman. Karena apa? Karena pas bulan 10 kemarin pabrik saya itu sebagian karyawannya ada yang positif corona, termasuk saya. Dari awal bulan tuh mulai tanggal 4 bulan 10, jadi produksinya itu terhambat, sempat tidak produksi selama 1 minggu, dan pabrik yang satu berjalan juga bergantian. Jadi dari tanggal 4 sampai tanggal 30 itu saya kerja cuma sekitar 12 harian teman-teman. Jadi dari 12 hari, tapi di sini dihitungnya 29 hari karena yang 8 jam itu di saat karantina itu saya dihitung kerja tapi jam normal. Nah di sini nggak ada ya gansigannya ya, karena saya nggak masuk malam dalam 1 bulan itu. Jadi cuma jam lembur harian, sempat kerja sih selama 12 hari itu, dan sempat masuk di hari Sabtu sama Minggu itu 12 jam. Ini hari Sabtu Minggunya 12 jam. Ini hariannya 35. Dan di sini gaji pokoknya pun nggak sebesar bulan 11 ya teman-teman, karena masuknya itu kan kalau sini kan 30 hari 22 plus 8, di sini cuma 29 hari 19 plus 10, tapi di sini gaji pokoknya cuma 1,6. Nah di sini ketemu untuk ya sama aja sih, cuma di sini nggak ada tunjangan malamnya ya, karena di sini kosong. Jadi di sini pun kosong. Tapi kalau Kukmin masih masuk ya teman-teman. Pajaknya lebih kecil karena gajinya lebih kecil, jadi pajaknya lebih kecil, pajak kependudukan pun lebih kecil. Tapi kalau tunjangan kesehatan itu sama, tunjangan kesehatannya sama 149.000, Kukminnya juga sama, potongan pesangonnya sama. Jadi dari gaji kotor ini bulan 10, gaji kotor 2,3 dikurangi 611, ini ketemunya 1,767. Tapi ya masih alhamdulillah ya teman-teman, karena di karantina rumah sakit sendiri itu selama 10 hari menjalani isolasi waktu corona itu, tapi masih dibayar sama perusahaan. Sebenarnya ini 1,7 udah sama uang kompensasi corona ya, uang kompensasi mandiri ya, waktu di karantina itu masih dihitung dan diurus sama pabrik, itu masuk ke gaji. Terus apakah gaji rata-rata di atas 3, terus? Saya pikir enggak ya teman-teman. Ini ya alhamdulillah sih masih stabil. Kalau lemburan di pabrik saya masih stabil. Ini bulan 8 ya masih ini normal teman-teman. 2 minggu masuk pagi, 2 minggu masuk malam. Ini normalnya segini ya, normalnya segini nih, 2 minggu masuk pagi, 2 minggu masuk malam, ini ketemunya segini. Jadi gaji pokoknya sama 1,8. upah ini harian 8 jam kerja 69. Nanti teman-teman tahun 2022 itu gede ya, naiknya 5,1%, jadi 1,9 tuh gaji pokok udah masih 1,9. Tunjangan semakin besar gaji pokok pun tunjangan per jamnya juga semakin besar.
Untuk tahun 2022 tunjangan per jamnya itu 13.740 won teman-teman. Dan untuk tunjangan masuk malamnya pun naik ya, 4.580. Jadi semakin besar, semakin banyak masuk malam, semakin besar gajinya. Nah, ini rata-rata gaji gini. Sebenarnya agak riskan ya saya bikin video slip gaji ini, takutnya pasti menimbulkan pro dan kontra, karena banyak sekali yang mungkin pabriknya sepi, nggak ada lemburan, dan saya juga yakin yang gaji lebih besar dari pabrik saya pun banyak gitu kan, yang lebih kecil juga lebih banyak gitu. Terus saya di sini juga pindahan ya teman-teman. Jadi kalau dibikin rata-rata gaji, ini saya ngambil slip gajinya udah acak-acakan. Biasanya udah banyak yang kebuang. Di sini masih ada sih sebagian. Ini di bulan 3. Ini bulan 3 dapat bersih 3,2. Nah, ini bulan 4-nya besar teman-teman. Ini bulan 4-nya dapat bersihnya 4,1 karena di sini ada tambahan Yonca Sudang ya, atau Nyonca Sudang. Ini adalah cuti yang tidak diambil dalam 1 tahun itu. Misalkan di sini kan di tahun 2021 saya nggak ambil cuti dan alhamdulillah nggak sakit, jadi full kerja terus. Jadi dapat Yonca-nya ini 1.069.000. Jadi ada ketambahan ini, jadi gajinya besar. Kalau misalkan saya cuti selama sebulan ini nggak ada. Kalaupun saya cuti 2 minggu, misalkan pulang ke Indonesia 2 minggu, ini paling cuma dapat 700. Ini setiap bulan 4 saya dapat tambahan ini. Kalian masuk di pabrik ini itu bulan 4. Jadi setiap bulan 4 saya dapat Yonca ini 1 juta sekian. Di tahun sebelumnya pun, di tahun 2000 ini ya, ini sama-sama bulan 4. Ini 2020, ini 2021. Jadi setiap tahun, setiap bulan 4 itu saya dapat tambahan ini 1 juta. Jadi nggak sama, 1 juta lebih sedikit lah. Tapi kalau bulan-bulan sebelumnya ya nggak ada. Selain bulan 4 itu nggak ada tambahan Yonca Sudang. Nih ya, rata-rata segini teman-teman. Alhamdulillah sih ya, masih diberi lemburan, masih diberi rezeki untuk sehat kerja lembur. Mudah-mudahan ada lemburan terus ya sampai saya pulang ke Indonesia, jadi bisa nabung, bisa buat usaha, bekal usaha nantinya di rumah. Ini tahun 2000, ini masih ada slip gaji yang sebelumnya ya teman-teman. Ya rata-rata segini. Ini pernah bulan 5 itu gajian 2,5. Ini juga kecil, bulan 6-nya 2,3. Jadi nggak selalunya gaji gede ya. Ini pas lagi mau pemberlakuan 52 jam, tapi nggak bisa karena produksinya masih banyak, jadi nggak nuntut. Ini bulan 11, ini 2,8 bulan 12. Ini yang 2019 ini yang lagi jaya-jayanya pabrik ya, lemburan itu lost doll, nggak ada batasan. Ini masih alhamdulillah. Ini sih masih ada Yonca, sama yang tadi ya, tunjangan yang nggak ngambil cuti. Jadi gajinya lumayan setiap bulan 4. Ini bulan 2019, 2018 itu juga ada.
Nah, 2018 pertama kali saya masuk ke pabrik ini. Ya alhamdulillah teman-teman, masih diberi lemburan, masih bisa ngumpulin uang buat modal di Indonesia. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk video review gaji. Maaf sebelumnya, bukannya saya sombong untuk slip gaji di Korea ini. Saya yakin ini banyak menimbulkan pro dan kontra, makanya sebelumnya saya nggak mau, meskipun banyak yang inbox di YouTube atau di Messenger yang nanyain berapa gaji di Korea, terutama di pabrik tempat saya kerja itu peleburan baja, pasti banyak yang menimbulkan pro dan kontra ya. Cuma di sini saya supaya memotivasi untuk teman-teman yang mau ke Korea atau yang sudah di Korea itu tetap semangat kerjanya. Kalau misalkan ada lembur diambil, kalaupun tidak ada ya daripada di Indonesia kerjanya seperti itu nungguin, ya disyukuri aja ya, seberapapun gaji di sini di Korea, meskipun cuma gaji pokok sama lemburan sedikit. Karena yang di Korea, yang di Indonesia yang mau ngantri udah 2 tahun ini yang nggak ada pemberangkatan juga banyak banget, karena 2 tahun diberhentikan karena kasus virus corona ya. Jadi alhamdulillah udah mulai terbang kemarin tanggal 9 Desember untuk fishing, dan nanti tanggal 14 untuk manufaktur ya, untuk yang pabrik sudah mulai terbang. Kebetulan saya sendiri juga dapat tambahan visa 1 tahun ya, tapi nggak saya ambil karena sudah kepingin pulang ke Indonesia, pengen kumpul dengan keluarga. Oke, terima kasih teman-teman. Pesan saya di video ini, seberapapun gaji teman-teman, kalau teman-teman sendiri nggak bisa memanfaatkan gaji itu atau mengikuti gaya hidup di Korea, itu akan kurang teman-teman. Seberapapun gaji yang di Korea itu akan tetap kurang kalau mengikuti gaya hidup yang ada di Korea. Tapi kalau teman-teman bersyukur dengan gaji yang ada, bisa memanfaatkan gaji yang selama ini diterima, insya Allah rezekinya pun barokah ya, meskipun sedikit tapi akan bertambah banyak kebaikannya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video kali ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan atau tidak berkenan dengan video yang saya buat ini. Video ini sebenarnya menjawab atau membuat dari pertanyaan-pertanyaan inbox dari teman-teman yang ada di Indonesia, atau mungkin yang kemarin ada yang inbox, Om tolong dong review gaji yang ada di Korea gitu kan. Jadi saya bikinin videonya ini untuk memotivasi aja ya untuk teman-teman, untuk memotivasi supaya di Korea itu nggak seindah foto profil. Jadi semakin besar gaji itu semakin banyak jam kerja, semakin sedikit jam istirahat. Udah gitu aja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.